Wacana pemerintah import mobil pickup dan truk sebesar 105.000 unit untuk kebutuhan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih. Saya Heru akan mengkritisi ruangan ini sebagai hal yang sangat kontroversial, karena saya melihat ada sesuatu, ada hal yang mestinya tidak dilakukan dan terjadi. Seperti diketahui, saat ini teman-teman industri otomotif dan turunannya sedang sekarat, daya beli melemah, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya yang saat ini dikaitkan dengan penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan bagaimana industri otomotif ini kian lama kian kolap, ya, ditambah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang rupanya hanya berpikir dalam jangka pendek, dan ironinya saat ini sepertinya memang sedang terjadi pemain besar-besaran dalam lapisan elit politik maupun juga pemain-pemain ekonomi. Dalam hal ini saya sebutkan sebagai elit ekonomi di Indonesia. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan politik, ekonomi, dan dalam produk kebijakan-kebijakannya, dan menyangkut bagaimana menurut saya sebutkan polemik 105.000 pickup yang harus diimpor di Indonesia. Ya, ini menjadi sebuah kebijakan yang sangat tergesa-gesa, sangat egois, dan menimbulkan problematik dari sisi banyak hal. Secara teknis saya akui bahwa produk yang notabene dari India ini kita akan mempertanyakan kesiapannya, bengkelnya, SDM-nya, dan jaringannya apakah sudah tersedia dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, bahkan di desa. Ini sangat penting. Kenapa? Yang dibutuhkan operasi desa adalah mobilitas dan pickup. Salah satunya kendaraan yang nantinya akan dipakai. Tentunya dalam mobilitas pergerakan ini mobil butuh perawatan, spare part, onderdil, dan dibutuhkan teknisi yang ada. Pertanyaannya, apakah importer selaku pemegang kuasa penuh PT Agrinas sudah berpikir secara teknis bahwa mobil yang kiranya nanti akan dibagikan ke koperasi desa seluruh Indonesia ini bisa betul-betul bisa mendukung kelancaran operasional di level desa-desa di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya mempertanyakan apakah PT Agrinas juga sudah memahami betul bagaimana kondisi fisik, teknis, dan tentunya spesifikasi dari mobil pickup yang akan diimpor dari India. Ini tentunya yang kita pertanyakan, kesiapan bagaimana kekuatan fisik, onderdil, dan ketersediaan onderdil itu sendiri, dan suku cadang lainnya tentunya agar bisa mendukung pergerakan mobilitas mobil pickup ini. Karena apa? Jika mana dalam waktu berjalan tentunya mobil ini butuh penggantian onderdil, penggantian spare part, dan yang saat ini sering terjadi kita kiblatnya mobil-mobil Cina yang berseliweran saat ini dalam kondisi bagus, sehat. Tentunya mereka kadangkala dalam suatu saat 1-2 tahun atau 3 tahun sudah mogok, sudah harga belinya sudah tidak bisa diandalkan. Karena apa? Spare part dan servis pun tidak ada. Nah, ini apakah akan terjadi di mobil made in India ini? Tentunya ini sangat celaka sekali bila mana kesiapan PT Agrinas tidak mendahulukan kajian-kajian yang sifatnya teknis menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir, ketiga kalinya saya akan memberi alasan, saya melihat ada sebuah konsorsium besar, kartel besar, pemain baru yang notabene-nya mungkin ada dugaan kuat berada dalam kebijakan-kebijakan nasional, terutama mereka yang membutuhkan sebuah resources besar
networking besar untuk menjadikan dirinya sebagai pemain baru dalam industri otomotif. Dan karenanya saya melihat dalam konteks persaingan usaha dan persaingan lapangan, saya pikir dengan adanya impor besar-besaran ini akan melindas, menekan, dan menimbulkan sebuah persaingan tidak sehat, terutama para pemain industri otomotif nasional. Seperti diketahui, banyak produsen juga yang memberikan kontribusi atau memproduksi mobil-mobil niaga ini atau pickup seperti Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, dan bahkan juga ada merek-merek yang sudah menginvestasikan unitnya atau pabriknya di Indonesia dari Cina, DVSK, ya. Mereka juga memproduksi mobil pickup. Nah, ini mau dikemanakan produk-produk mereka, akan mereka secara penuh meyakinkan semua pemain otomotif yang ada di Indonesia berkapasitas 400.000 ya setiap tahunnya. Dan Agrinas menyebutkan salah satu alasan mengimpor karena tidak akan mengganggu tata kelola atau distribusi produsen-produsen yang ada di Indonesia. Tentunya ini sudah dibantah karena Agrinas cuma membutuhkan 105.000, sementara produsen otomotif nasional bisa memproduksi 400 sekian ribu. Tentunya ini sebuah argumentasi, sebuah fakta yang menjawab sebuah stigma bahwa importase unit kendaraan pickup ini betul-betul sebuah malpraktek, sebuah tindakan-tindakan bisnis yang lebih banyak mendominasi penggunaan power, otoritas, dan juga kedekatan-kedekatan khusus, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil parsial, spesial, tidak komprehensif, dan inilah kesalahan-kesalahan majemuk yang bertumpuk-tumpuk hingga pada akhirnya saya melihat importase mobil pickup India ini hanya menambah deretan masalah-masalah kebijakan nasional hingga memperkeruh, memperluas, dan mendistraksi pemain-pemain bisnis secara keseluruhan di Indonesia. Terima kasih.